Tadi kami rapat, ada Ibu Siti, Menteri KLH, ada Pak Ahok, Gubernur, ada Dirjen dari KKP, Dirjennya Ibu Susi. Ibu Susi nggak bisa hadir, tapi telepon saya kemarin dari London, baru kembali ke Jakarta minggu depan. Ada juga dari lain-lain tadi. Esensinya kita bahas kasus reklamasi. Yang kami ingin katakan, di dalam setiap kebijakan publik, itu wajar ada tarik-menarik. Tetapi kebijakan publik yang bagus, itu seharusnya mengakomodasi kepentingan negara, mengakomodasi kepentingan publik atau rakyat, dan yang ketiga tentu mengakomodasi juga kepentingan swasta bisnis. Jadi tidak bisa kita rumuskan satu kebijakan hanya mementingkan satu pihak. Ya, kalau negaranya saja, rakyat belum tentu dapat apa-apa. Kalau rakyat aja juga bisa-bisa nggak jalan. Ya, atau swasta aja juga nggak betul. Jadi di dalam setiap kebijakan publik kita harus kombinasikan ketiga ya hal ini. Nah, dalam kaitan itu pertemuan kami tadi sangat produktif, sangat kondusif, bahwa kita semua sepakat bahwa masalah ini harus diselesaikan. Nah, dalam menganalisa, membahas, dan menyelesaikan masalah ini, kita tidak boleh terlalu emosional. Karena apa? Karena ini semua ada ilmunya. Ya, misalnya ada kekhawatiran tentang banjir. Itu sains untuk flood control atau ilmu pengetahuan bagaimana mengurangi banjir, itu semua ada hitungan-hitungannya, ada ahli-ahlinya. Ya, jadi kita biasakan di dalam membahas masalah yang kontroversial ini untuk tetap berpikiran berhati dingin, kita analisa boleh, debat keras boleh, tetapi tetap berhati dingin, tidak emosional, karena kita bisa cari solusi yang terbaik. Nah, yang lain menyangkut soal reklamasi itu sendiri. Ini hal yang biasa sekali. Di seluruh dunia banyak terjadi reklamasi, bukan hanya di Indonesia. Yang penting reklamasinya itu tadi memenuhi tiga objektif tadi, kepentingan negara, kepentingan rakyat, dan kepentingan dari segi bisnis lah, supaya tiga-tiganya ada sinergi. Nah, kalau ada risiko-risiko menyangkut lingkungan hidup, menyangkut risiko daripada banjir dan sebagainya, diselesaikan secara teknis. Nah, dalam kaitan itu, kalau boleh kami simpulkan, tadi kesimpulannya begini, reklamasi merupakan salah satu pilihan lah di dalam pembangunan, bisa tanpa atau dengan reklamasi. Memang ada manfaatnya, tapi juga ada risikonya. Manfaatnya saya kira sudah jelas, risikonya kita harus kurangi sekecil mungkin. Yang ketiga, memang ada bolong-bolong di dalam peraturan dan undang-undang. Ya, ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, kemudian direvisi juga dengan tahun 2014, ada Undang-Undang tahun 2007, ada Perpres 122 2012 dan sebagainya. Tentu kalau kita bahas ini nggak habis-habis debatnya nih, mana yang lebih penting, mana yang lebih itu, tapi tentu ada hierarkinya. Satu, undang-undang lebih tinggi hierarkinya dari Perpres atau Kepres. Ya, peraturan yang lama tentu dikalahkan dengan
undang-undang yang baru, ya, kecuali ada pasal-pasal pengecualiannya. Nah, dalam kaitan itu, agar semua objektif ini bisa dicapai, kami meminta untuk sementara kita hentikan moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta sampai semua persyaratan undang-undang dan peraturan dipenuhi. Nah, untuk itu tadi segera diputuskan akan dibikin joint committee, komite gabungan, supaya masalah ini bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Dari Ibu Siti, itu akan ada 2 dirjen soal lingkungan hidup, 2 direktur yang akan jadi anggota dari komite ini. Demikian juga dengan departemennya Ibu Susi, Kelautan, ada 2 dirjen dan 2 direktur. Kemudian dari Departemen Dalam Negeri ada juga 2 dirjen. Kemudian juga akan ada dari Sekap, dan dari kami sendiri ada 2 deputi, dibantu dengan Chief Legal Advisor kami, Pak Oto Hasibuan, dan 1 lagi nanti ada Pak Bambang, ahli planner kami. Nah, mulai hari Kamis, bapak-bapak ini akan mulai merapatkan apa saja yang perlu diselaraskan dari aturan-aturan yang ada. Mereka melakukan audit tentang peraturan yang sudah ada, apa yang masih bolong, apa yang perlu diperbaiki. Oh, yang DKI saya malah. Jadi dari DKI ada Deputi Gubernur, ada Ketua Bapeda, ada 2 lagi asisten pembangunan, sama 1 lagi ya, hukum. Ada Deputi Tata Ruang, ada Bapeda, ada Dinas Kelautan, Asbang, Biro Hukum, dan tim Gubernur dan Percepatan. Jadi saudara jelas, clear, kita mau menyelesaikan masalah ini secara tuntas